teman-teman, di bagian ini kita akan membahas mengenai 3 aspek dalam desain interaksi, yaitu desain navigasi, screen, dan layout. Desain navigasi merujuk pada rancangan mengenai pemahaman user mengenai posisinya sepanjang interaksi. Sebagai contoh, misalkan kita sedang merancang navigasi dalam berbelanja online. Berarti dalam hal ini user harus paham dia sedang berada di halaman atau fase apa, dan paham juga apa yang akan terjadi ketika mengeklik suatu button atau melakukan suatu aksi di halaman tersebut. Sebagai contoh, dalam user journey kita akan memetakan pertama mungkin mulai dari login, kemudian browsing katalog, kemudian memilih barang, add to cart, kemudian check out, dan bayar. Nah, misalkan user sedang berada di halaman menu katalog, berarti kalau navigasinya benar, user akan langsung paham bahwa dia bisa melakukan aksi melihat-lihat barang yang dijual. Sebagai contoh yang lain, ketika user sudah berada lebih jauh dalam skenario user journey, misalkan di halaman checkout. Nah, user harus paham apa yang akan terjadi ketika user mengeklik button bertuliskan bayar. Berikut adalah tingkat-tingkat interaksi yang dapat terjadi di dalam sebuah navigasi. Interaksi ini dibagi berdasarkan 3 jenis produk human-computer interaction yang biasa kita temukan, yaitu aplikasi PC atau mobile app, kemudian website, dan physical device atau hardware. Nah, untuk yang PC atau mobile application akan ada interaksi dengan elemen-elemen berikut: widgets, screen, navigasi, other apps, and operating system. Dalam suatu aplikasi komputer, biasanya akan ada widgets di interface-nya, kemudian keseluruhan screen, kemudian bagaimana menavigasi dari screen satu ke screen yang lain, dan kemudian bagaimana interaksinya dengan aplikasi lain, misalkan aplikasi pembayaran dari third party. Kemudian yang paling akhir dengan operating system, misalkan behavior di Android akan berbeda dengan behavior di iOS. Nah, bagaimana dengan website? Kalau website elemennya agak berbeda karena dia tidak menggunakan screen, tapi dia menggunakan page atau halaman. Jadi, komponen yang paling kecil dari website dimulai dari form elements. Jadi, elemennya bisa button, bisa text, bisa links, bisa icon. Kemudian, keseluruhannya itu adalah dalam bentuk halaman, berarti page design. Kemudian, halaman-halaman itu saling berinteraksi atau saling berhubungan dalam satu site structure. Nah, kemudian di level yang lebih ke bawahnya, yang lebih teknisnya, dia akan bergantung pada browsernya, kemudian internet connection, ataupun external links dari website-website yang lain. Nah, kalau yang ketiga, physical device. Nah, di sini kita akan membicarakan lebih ke hardware, misalkan virtual reality headset. Nah, di dalam sebuah headset virtual reality akan ada banyak tombol-tombol. Misalkan buttons, dials, kemudian ada settingan cahaya atau lighting, kemudian ada display screen. Nah, dari situ kita juga harus memahami physical layout. Kemudian ada main modes of device, jadi mode device-nya dalam mode apa. Kemudian the real world, ya, the real world itu ya berarti dalam konteks keseluruhan di mana dia berada. Nah, setelah membicarakan tentang navigasi, kita akan masuk lebih detail ke screen dan window. Jadi, dalam navigasi ini kita sudah tahu nih bahwa user perlu berinteraksi dengan bermacam-macam objek di dalam sebuah layar atau sebuah screen. Ada button, ada widget, ada window, dan sebagainya. Nah, sebagai refreshment, jadi window itu adalah area kotak yang digunakan untuk memisahkan aplikasi satu dengan aplikasi lain. Kalau widget adalah aplikasi sederhana yang dapat diakses dengan mengeklik icon di layar. Dalam interaksi, salah satu elemen navigasi yang paling sering dipakai adalah button. Button adalah tombol yang ketika ditekan akan mengeksekusi fungsi tertentu. Fungsi ini bisa macam-macam. Misalkan, kalau buttonnya next gitu ya, next berarti dia akan membawa kita ke halaman baru atau ke screen baru. Dalam mendesain navigasi, kita perlu menempatkan button di tempat yang sesuai, yang logis untuk dipahami oleh user secara naluriah atau instingtif. Jadi dia sudah tahu nih, oh kalau layoutnya seperti ini, kalau next berarti biasanya umumnya kita taruh button di bagian bawah kanan. Kemudian kalau pay now, biasanya kita akan taruh dia agak-agak di tengah supaya lebih menarik perhatian si orang tersebut. Selain itu, button dan icon biasanya tidak self-explanatory. Jadi sebagai contoh, hanya user yang terbiasa dengan aplikasi Instagram yang mengerti maksud dari icon ini.
Oleh karena itu, icon perlu didampingi dengan label atau tooltips. Jadi tooltips adalah teks yang muncul ketika kita mouse over supaya user tahu apa kegunaan dari button atau icon tersebut. Kemudian yang terakhir adalah layout. Layout berarti struktur penyusunan. Dalam human computer interaction ada dua tipe struktur lokal dan struktur global. Struktur lokal adalah struktur atau susunan elemen di dalam satu screen atau satu halaman. Sedangkan kalau global adalah struktur atau susunan hubungan antara screen satu dengan screen yang lain atau halaman yang satu dengan halaman yang lain. Dalam desain website, struktur global ini disebut sebagai site structure. Jadi bentuk site structure akan terlihat seperti ini. Jadi di depan biasanya user akan ketemu homepage, kemudian di bawah homepage itu akan ada bagian-bagian lebih khusus seperti about us, kemudian frequently asked questions, kemudian product, kemudian services, dan contact us. Nah, karena kita sangat fokus pada produk dan services, biasanya di dalamnya masih ada lagi halaman-halaman yang lebih spesifik. Misalkan produk 1, produk 2, dan seterusnya, atau service 1, service 2, dan seterusnya. Nah, bedanya apa? Nah, bedanya pada tujuannya. Jadi, kalau kita bicara tentang struktur lokal, kita berfokus pada goalnya atau tujuannya. Apa yang user bisa lakukan di halaman atau di screen tersebut. Jadi, kuncinya di sini adalah know where you are and know what you can do. Untuk memastikan bahwa user berhasil mencapai tujuannya, sistem harus memberikan feedback atau konfirmasi ke user. Feedback ini bisa berupa perubahan state. Jadi misalkan buttonnya dari awalnya warna hijau menjadi abu-abu, atau misalkan kalau itu proses download file gitu ya, keluar status bar, downloading berapa persen gitu. Jadi user akan paham, oh dia sudah berhasil melakukan suatu tugas di halaman tersebut dengan benar. Karena manusia tidak luput dari kesalahan, app yang baik akan meletakkan undo button untuk mengatasi masalah ketika user salah mengeklik atau melakukan sesuatu. Nah, website yang bagus atau aplikasi yang bagus biasanya menyediakan breadcrumbs ya atau remahan roti. Jadi menebar roti itu untuk meninggalkan jejak. Nah, kalau di website breadcrumbs itu berarti dalam bentuk sitemap. Jadi dia berada di halaman apa, yang berada di dalam kategori apa. Jadi kita tahu posisi kita ada di mana dan sejauh apa dari menu utama. Nah, ini adalah contoh-contoh breadcrumbs yang bisa dilihat di e-commerce atau misalkan untuk menu-menu biasa. Jadi kadang-kadang ditaruh di atas seperti ini, kadang-kadang dia kombinasi. Jadi di bagian kiri ada site structure atau menunya, kemudian di bagian atas ada juga breadcrumbs-nya. Terima kasih dan sampai jumpa.